Hai teman lulus, bagaimana kabar kalian setelah pendaftaran PPPK 2021? Nah, pada video kali ini saya akan membahas latihan soal sosiokultural untuk PPPK Guru dan PPPK Non-Guru 2021. Kenapa saya membahas soal sosiokultural PPPK Guru? Karena saya adalah seorang guru di SD Negeri Gondang 1, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Saya berharap dengan pembahasan kali ini semua teman-teman guru dapat lolos seleksi PPPK 2021. Nah, bagi kalian para guru, tolong tulis di kolom komentar ya untuk presensi telah mengikuti video kali ini. Nah, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita simak video kita belajar kali ini bersama saya Intan Purnomosari. Soal nomor 1. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Dinas Pendidikan mengadakan suatu acara yang bertajuk nasionalisme. Di dalam acara tersebut terdapat beberapa lomba. Salah satunya adalah lomba cipta dan baca puisi tingkat kabupaten. Setiap sekolah harus mengirimkan siswa yang menjadi perwakilan untuk memeriahkan acara itu. Kebetulan Anda ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk menjadi guru pendamping untuk siswa perwakilan lomba cipta dan baca puisi tersebut. Setelah Anda menyetujui tugas tersebut, Anda mengetahui bahwa lomba untuk cipta dan baca puisi akan diadakan di salah satu sekolah yang cukup jauh dengan lokasi Anda. Sebut saja sekolah A. Anda sama sekali belum pernah memasuki sekolah tersebut dan Anda pun tidak mempunyai relasi di sana. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, teman lulus, soal nomor 1 ini hubungannya dengan topik kemampuan berhubungan sosial. Jadi, jawaban akan menunjukkan Anda memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Ketika berada di lingkungan baru, alangkah lebih baik kita menghormati semua yang ada di lingkungan tersebut tanpa melihat latar belakang. Anda juga berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih lama. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga sebuah hubungan yang terjalin agar tetap terjalin dengan baik. Nah, dari opsi A sampai E akan kita lihat ya dan analisis. A. Bersikap ramah kepada setiap guru. Nah, ini termasuk sikap kemampuan berhubungan sosial yang baik. B. Bersikap ramah kepada guru-guru di sekolah A maupun guru-guru dari sekolah lain hanya pada saat mengawal lomba saja. Berarti di sini ada pengecualian. Yang C. Bersikap ramah kepada guru yang menyapa terlebih dulu karena malu tidak ada guru yang Anda kenali. Berarti di sini hanya mau menyapa kalau ada orang yang menyapa lebih dulu. Ini adalah yang paling tidak baik ya. Yang D, bersikap ramah kepada guru yang Anda kenali saja untuk menjaga kompetitif dalam perlombaan. Nah, di sini juga kurang tepat. E, bersikap ramah kepada guru-guru yang mengajar di sekolah A saja untuk menghormati sebagian tuan rumah. Nah, teman lulus, pada soal nomor 1 ini yang paling baik adalah yang A. Pilihan A memperoleh skor 5, sedangkan pilihan B memperoleh skor 4. Pilihan E memperoleh skor 3, pilihan D memperoleh skor 2, dan pilihan C memperoleh skor 1. Soal nomor 2. Anda adalah salah seorang senior di sekolah tempat Anda mengajar. Kebetulan tahun ini Anda kedatangan kepala sekolah baru. Sebut saja namanya Pak Irman. Sebelum menjadi kepala sekolah di sekolah Anda, Pak Irman sebetulnya adalah kepala sekolah di sekolah rekan Anda. Melalui rekan Anda tersebut, Anda mengetahui bahwa Pak Irman memiliki kepribadian tegas dan disiplin dalam pekerjaan.
Hal tersebut pun Anda rasakan langsung sesudah beberapa waktu dipimpin oleh Pak Irman. Banyak peraturan-peraturan baru yang telah dibuat oleh Pak Irman. Bahkan kebudayaan lama yang ada di sekolah Pak Irman sebelumnya ia terapkan di sekolah Anda. Oleh karenanya, banyak guru yang tidak semangat mengajar dan mengeluh akibat peraturan-peraturan tersebut. Dalam kondisi itu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, teman lulus, di sini hubungannya dengan topik kepekaan terhadap perbedaan budaya. Salah satu deskripsi materi dalam topik sosiokultur yaitu peka memahami dan menerima kemajemukan. Dengan indikator yang pertama, kita harus mampu memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan. Yang kedua, kita harus terbuka, ingin belajar tentang perbedaan. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Nah, dari opsi A sampai E, yuk kita analisis mana jawaban yang terbaik. Yang A, menerima kepribadian kepala sekolah yang tegas dan disiplin, tetapi, nah berarti di sini ada syarat, maka ini bukan pilihan yang terbaik. Menerima kepribadian kepala sekolah yang tegas dan disiplin, serta menerima peraturan yang diberlakukan olehnya, meskipun Anda akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri. Nah, ini juga ada kelemahannya. C. Menerima kepribadian kepala sekolah yang tegas dan disiplin serta menerima peraturan yang diberlakukan olehnya, lalu Anda akan mencoba sebisa mungkin. Nah, berarti di sini kita masih harus mencoba. D. Menerima kepribadian kepala sekolah yang tegas dan disiplin serta menerima segala perubahan peraturan dan budaya kerja yang baru dengan terpaksa. Nah, ini tidak mungkin kita pilih. Yang E, menerima kepribadian kepala sekolah yang tegas dan disiplin, serta menerima peraturan yang diberlakukan olehnya, lalu Anda pun mengikuti segala peraturan yang baru dibuat oleh kepala sekolah untuk menghormatinya sebagai atasan. Nah, teman lulus, pada opsi A sampai E yang terbaik adalah opsi E, karena di sini artinya kita mampu peka terhadap perbedaan budaya. Opsi E mendapat skor 5. Opsi C mendapat skor 4. Opsi D mendapat skor 3. Opsi B mendapat skor 2. Dan opsi A mendapat skor 1. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Anda adalah seorang guru baru di sekolah. Anda ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua panitia untuk pensi sekolah yang akan diadakan bulan depan. Anda menyetujui tugas tersebut dan menjalankan amanah dengan semaksimal mungkin. Namun, di waktu mendekati pensi ternyata istri Anda sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Fokus Anda menjadi terganggu antara istri, anak di rumah, serta tugas di sekolah. Anda menjadi sangat sibuk dan harus pintar meluangkan waktu agar semua tugas Anda dapat berjalan dengan baik. Suatu pagi, Anda membaca sebuah pesan chat di grup WhatsApp sekolah yang isinya semua tenaga kerja, bahkan kepala sekolah. Isi chat tersebut kurang lebih mengkritik kerja panitia acara pensi. Sebagai seorang ketua panitia, Anda merasa tersinggung karena chat tersebut bertendensi ditunjukkan kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? Nah, kalau secara naluri pasti kita akan marah ya atau emosi. Tapi di sini topik yang penting harus kita pelajari yaitu tentang topik pengendalian diri. Nah, berarti di sini kita harus mampu mengendalikan emosi ya, teman-teman. Yuk kita analisis jawaban A sampai dengan E. A. Membaca kembali chat tersebut dengan seksama. Kemudian Anda akan bercerita kepada rekan Anda yang lain perihal perilaku guru yang menyinggung tersebut dan memberikan kritiknya di grup WhatsApp. B. Membaca kembali chat tersebut dengan seksama namun Anda tidak akan menanggapinya sama sekali. Nah, ini berarti kita no respon.
Yang C, membaca kembali chat tersebut dengan seksama, lalu Anda mengirim chat di grup untuk membalas kritik yang guru senior tersebut berikan dan menjelaskan kesibukan Anda. Nah, ini kita tidak profesional. Yang D, membaca kembali chat tersebut dengan seksama, namun Anda akan menunjukkan sikap tidak senang Anda jika bertemu langsung dengan guru senior. Ini juga sikap yang tidak profesional. Yang E, membaca kembali chat tersebut dengan seksama, kemudian mengkonfirmasi maksud pesan guru senior tersebut secara langsung untuk menyamakan persepsi dan menerima kritik yang diberikan. Nah, ini adalah sikap yang paling bijaksana. Yang mendapat skor 5 ada pada opsi E, sedangkan A mendapat skor 4, B mendapat skor 3, C mendapat skor 2, dan D mendapat skor 1. Nah, mudah bukan? Soal nomor 4. Ibu Susi adalah seorang wali kelas di sekolah. Pagi tadi, Ibu Susi mendapat suatu keluhan dari salah satu siswa yang ia walikan. Sebut saja namanya Ibnu. Siswa Ibu Susi yang bernama Ibnu tersebut bercerita kalau ia dan teman kelasnya yang lain tidak terlalu bersemangat dalam belajar PKN yang dilakukan oleh Pak Sidik di kelas. Hal tersebut disebabkan karena cara pembawaan mengajar guru yang dimaksud oleh Ibnu tidak konsisten dalam menyampaikan materi pelajaran. Setiap masuk kelas yang dominan dibahas adalah masalah pribadinya dan juga menyangkut tentang politik. Bahkan tidak jarang Pak Sidik memberikan pertanyaan yang menggiring opini publik dan memprovokasi siswa terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dalam mengatasi informasi yang dibawa oleh Ibnu, jika Anda menjadi Ibu Susi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, berarti di sini yang ingin diuji atau ditanyakan adalah tentang kepekaan terhadap suatu konflik. Tapi ingat, menurut Kode Etik Guru pasal 5, Kode etik guru bersumber atau berasal dari adanya yang pertama yaitu nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi yang lain. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan, kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dari sumber-sumber di atas, kita dapat ketahui bahwa kode etik guru haruslah berlandaskan dengan nilai-nilai tersebut. Nilai agama dan Pancasila berarti guru harus senantiasa berpedoman pada nilai agama dan berpegang teguh pada nilai Pancasila. Sehingga ketika hendak bertindak, guru akan lebih berhati-hati dan disesuaikan dengan nilai tersebut. Berdasarkan ilustrasi hal yang dilakukan guru tidak sesuai dengan kode etik guru karena tindakan provokasi dapat menimbulkan perpecahan yang menyimpang jauh dari nilai Pancasila. Maka sebagai rekan sesama guru, apa yang harus kita lakukan? Benar sekali, kita harus mengingatkan kepada guru yang bersangkutan, bukan menegur, karena kita sebagai rekan, bukan atasan. Dari opsi A sampai E yang menunjukkan bahwa kita akan mengingatkan Pak Sidik adalah yang A, benar sekali. Jadi yang A di sini kita akan menerimanya dan menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi kepada Pak Sidik secara sopan dan mengingatkannya tentang kode etik profesi guru. Sehingga poin 5 ada pada jawaban A. Poin 4 ada pada jawaban D. Poin 3 ada pada jawaban B. Poin 2 ada pada jawaban C. Dan poin 1 ada pada jawaban E. Yuk kita lanjutkan di soal nomor 5. Anda adalah seorang guru honorer baru di sekolah yang dahulu tempat Anda menimba ilmu. Suatu ketika jam istirahat tiba, Anda memutuskan untuk bernostalgia dengan mengunjungi kantin sekolah. Anda menyadari bahwa terdapat banyak perubahan di tempat tersebut. Kemudian Anda tidak sengaja melihat salah satu siswa yang sedang duduk seorang diri. Ia termenung melihat teman-temannya yang sedang asik bermain dan menghabiskan jajanan yang mereka beli. Anda mengingat anak tersebut. Ia adalah salah satu siswa yang Anda ajar tadi pagi.
Melihat sikapnya, Anda merasa iba, sebab Anda pun teringat bahwa dahulu Anda sering mengalami hal demikian. Dalam situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini topiknya adalah tentang empati. Sebagai seorang guru atau ASN, kita harus memiliki sikap empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga jawabannya harus menunjukkan kita mempunyai sikap empati terhadap siswa kita yang kekurangan. Sebagai alangkah baiknya juga berperan sebagai orang tua di sekolah ya. Guru adalah orang tua di sekolah, maka kita harus merasa peduli terhadap anak-anak atau siswa-siswi kita. Yuk kita analisis jawaban pada opsi A sampai dengan E. A. Menghampiri siswa tersebut sembari menyapanya, kemudian memberikan siswa tersebut uang untuk ia membeli makanan secukupnya agar ia merasa senang. Nah, ini adalah sikap empati yang dilakukan oleh seorang guru. B. Menghampiri siswa tersebut sembari menyapanya, kemudian meminta siswa tersebut untuk membantu Anda dan akan memberikan upah kepadanya agar ia bisa membeli makanan. Berarti di sini kita mau membantu kalau kita dibantu. Ini kurang baik ya, ini skornya adalah 4. Yang C, menghampiri siswa tersebut sembari menyapanya dan membujuk siswa tersebut jika memang tidak ada uang saku, tidak perlu sungkan untuk meminta jajan kepada teman-temannya. Ini kurang tepat, mendapatkan skor 1, karena di sini berarti kita mengajari siswa tersebut untuk meminta jajan kepada teman-temannya. D. Menghampiri siswa tersebut sembari menyapanya lalu meninggalkannya, kemudian meminta bantuan guru lain untuk memberikan uang secukupnya kepada siswa tersebut supaya siswa tersebut dapat membeli makan. Nah, ini juga bukan tindakan empati. Opsi D ini mendapat skor 3. Opsi E, menghampiri siswa yang merupakan teman sekelas siswa tersebut, kemudian meminta mereka untuk membagikan makanan yang mereka miliki kepada siswa tersebut. Nah, ini sebenarnya tindakan yang maksudnya ingin membagikan siswa tersebut makanan, tapi kurang tepat kalau kita sebagai guru kok kita menyuruh anak-anak untuk membagikan makanan kepada temannya yang lain, padahal kita sendiri seharusnya yang melakukannya. Sehingga opsi E ini mendapat skor 2. Bisa kan? Bisa lah. Nah, soal-soal seperti ini bisa kamu dapatkan di aplikasi Kita Lulus yang dapat kamu unduh di Play Store. Yuk segera unduh, siapa tahu cocok. Gimana soal yang tadi? Susah tidak? Pasti tidak kan? Nah teman-teman, soal sosiokultural ini hampir sama dengan manajerial, di mana tiap soal akan memperoleh skor dari 0 sampai dengan 5. Saya berharap dengan mempelajari video ini, teman-teman akan memperoleh skor tertinggi, baik itu di tes tahap pertama maupun tes tahap kedua. Nah, tetap saksikan video Kita Belajar di channel Kita Lulus ya.